warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Detik Sumsel, kembali bersama saya Sylvia Nadira Tasya. Kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, Ibu Kasela Husna Putri. Dan kita akan membahas mengenai dunia tentang kesehatan ya. Ya, kepada Ibu Kasela, bagaimana tentang pengalaman Ibu dengan dunia lupus, yang dimana Ibu pertama kali didiagnosis lupus itu bagaimana? Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semuanya. Terima kasih telah mengundang kami Rumah Sehat Kifa di sini untuk berbagi informasi dan cerita. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Kalau mau diceritakan semuanya itu panjang ya. Mungkin 15 tahun lalu ya. Mulai ada gejala-gejala gitu ya. 15 tahun lalu itu awalnya saya didiagnosa sakit demam berdarah. Jadi demam berdarah, jadi dibawa ke rumah sakit, trombositnya turun, transfusi. Ya kan? Terus sembuh, kemudian sakit lagi gitu kan. Terus ada mimisan, gusi berdarah, dan macam-macam lah kayak gitu ya. Tapi pada saat itu belum terdiagnosa secara pasti bahwa sakit lupus gitu kan. Jadi sembuh, masuk rumah sakit, sembuh, masuk rumah sakit. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Nah hingga singkat ceritanya di tahun 2014 pasca melahirkan anak ketiga. Nah itu tuh saat-saat yang sangat luar biasa ya. Saya akhirnya konsultasi sama seorang dokter senior di Palembang ya, nggak usah sebut nama kali ya. Ya jadi langsung tegak diagnosanya sakit lupus, ya kan. Pada saat itu lemah ya, lumpuh. Nggak bisa bangun gitu ya, nggak bisa bangun, bahkan ketika lumpuhnya itu menyerang, mengedipkan mata aja susah gitu ya, jadi kayak yang nge-freeze gitu ya, kayak beku gitu badan kayak gitu kan. Akhirnya mencoba untuk ikhtiar ya, karena merasa sudah badan itu udah ini sekali ya. Pada saat itu hasil lab itu ginjal bocor stage 3. Stage 3 kalau nggak salah waktu itu ya. Ginjal bocor stage 3. Akhirnya kita ikhtiar ke Jakarta. Kemudian bertemu dengan seorang profesor ya, alergi imunologi di situ. Akhirnya kita sharing-sharing, terus kita cek-cek lab-lab lebih lengkap lagi selain yang dari Palembang ya. Jadi kita cek, ternyata setelah kita cek itu anak itu hampir semua organ-organ tubuh itu udah kena. Jadi 90% udah kena kayak gitu ya. Nah akhirnya kita memutuskan untuk bersama keluarga bagaimana nih gitu kan. Kondisi itu udah nggak ini banget lah kayak gitu kan. Udah benar-benar kritis lah ya kayak gitu kan. Singkat cerita kita berobat akhirnya ke dokter di Surabaya. Saya menjalani salah satu terapi ikhtiarnya itu namanya terapi stem cell di Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Singkat ceritanya di Surabaya kita cek lagi sel-sel tubuhnya dan segala macam. Pada saat itu ya dokter menyatakan usia sel saya itu pokoknya kalau sisa hidup dia itu kemungkinan ya dilihat dari usia sel hanya 6 bulan. Itu tahun 2015. Jadi hanya 6 bulan ya. 10 tahun yang lalu 10 tahun lalu ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Akhirnya singkat cerita bertemu dengan dokter yang bagus sekali, hebat sekali. Beliau memotivasi saya, memberikan support, dan saya menjalani terapi di Rumah Sakit Sutomo Surabaya itu selama hampir 4 tahun. Ya, kemudian saya dikenalkan dengan salah seorang ahli gizi di Jakarta. Kemudian diajarkan bagaimana cara mengubah pola hidup sehat seperti itu ya. Ternyata setelah saya konsultasikan dengan beliau, semua makanan-makanan yang saya makan selama ini adalah pemicu saya menjadi sakit kayak gitu ya.
tepung-tepung yang bergluten, susu, gula, pemanis, pewarna dan segala macam lah pokoknya itu membuat saya menjadi sakit kayak gitu. Akhirnya 2016 Agustus 2016 saya hijrah mengubah pola hidup sehat. Jadi mengubah pola hidup sehat itu nggak bisa hanya totalitas kita mengubah pola makan, nggak bisa. Maka kita harus dua. Kita harus mengubah jiwa dan juga raga. Jadi kalau makan itu hanya raga, tapi kalau jiwa bagaimana? Mengubah jiwa itu yang sulit ya, kayak gitu. Berpikir positif, terus memiliki lingkungan yang positif gitu, bersama dengan teman-teman yang selalu support, kemudian berkegiatan-kegiatan yang positif, melakukan segala sesuatu yang memiliki dampak positif bagi kita. Ya, nah itu mengubah jiwa. Sangat penting sekali ya. Sangat penting. Ya. Kemudian penting juga bagi teman-teman pengidap autoimun atau penyintas autoimun memulihkan dirinya dari trauma-trauma di masa lalu. Ya, kita semua hidup dengan kisah kehidupan yang sangat berbeda ya, mulai dari orang tua, keluarga dan lain sebagainya, dengan begitu kisah pilunya atau apapun itu yang ada di dalam keluarga kita itu akan berdampak pada kesehatan jiwa kita, sehingga kita harus memulihkan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa remisi. Nah, jadi itu langkah awal mengapa saya melakukan pola hidup sehat, karena itu tadi sisa 6 bulan itu tadi ya. Makanya saya 6 bulan nih. Terus saya harus gimana gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Alhamdulillah saya udah 4 tahun ini udah nggak minum obat ya. Atas sepengetahuan dokter ya. Jadi bukan sekedar tiba-tiba sudah diarahkan. Ya, jadi dokter mengarahkan saya, oke, kalau memang udah nggak ini ya udah nggak minum obat. Dan saya konsisten dengan pola hidup sehat gitu ya, dan alhamdulillah saya mendedikasikan diri saya dengan membuka rumah sehat Kifa. Oh, jadi salah satu motivasi lah ya, membuka rumah sehat Kifa itu dari lupus. Ya, jadi saya terinspirasi dari seorang penderita lupus, dia dari Depok, sahabat saya sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwa jika ingin hidup sehat lebih lama, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita sharing kepada teman-teman penyintas lupus khususnya. Jadi sampai detik ini, hampir setiap hari Rumah Sehat Kifa menerima pasien-pasien datang ke rumah ataupun secara online untuk berkonsultasi mengenai lupus. Jadi pola hidupnya bagaimana, pola makannya seperti apa. Jadi kita menerima konsultasi itu, dan itu gratis. Berarti Rumah Kifa juga menerima konsultasi bagi penderita lupus ya, untuk konsultasi. Iya. Bagaimana kalau untuk Rumah Kifa itu merancang menu yang sesuai untuk penderita lupus itu bagaimana? Ya, siap. Sejak Agustus 2016 kami berkonsultasi dengan ahli gizi, beliau di Jakarta ya, seorang ahli gizi yang memang mendedikasikan dirinya untuk totalitas ya, bermanfaat bagi orang. Dan beliau juga bukan ahli gizi sembarangan ya, beliau juga mengerti bagaimana proses menanam tanaman pangan ataupun proses ketika tanaman itu diolah atau apa. Jadi beliau bukan ahli gizi sembarangan. Sejak kita berkonsultasi dan belajar, itu belajarnya tuh dari Palembang ke Jakarta ya. Jadi bukan via telepon atau pakai Zoom. Jadi benar-benar belajar. Jadi benar-benar belajar, saya konsultasi, saya belajar. Akhirnya alhamdulillah sampai detik ini kita hasil dari apa ilmu yang udah kita dapatkan itu bisa kita terapkan di Rumah Sehat Kifa. Dan saya pun alhamdulillah menerapkan ilmu karena dari teknologi pangan ya, teknologi pertanian. Dulu waktu saya dulu ngajar juga, saya ngajar di Universitas Muhammadiyah gitu. Tapi pada saat COVID saya resign karena sepertinya saya lebih cocok untuk membuka Rumah Sehat Kifa dibandingkan saya mengajar gitu ya. Karena kalau ngajar itu kan kita harus pergi ke lapangan, harus panas-panasan, itu kayaknya kita nggak cocok deh sebagai seorang penyintas lupus gitu ya. Nah, jadi Rumah Sehat ilmu dan bermanfaat bagi sesama. Seperti itu.
Jadi kan banyak nih Bu, Mm. kan yang dikatakan rumah sehat yang lainnya. Iya. Kira-kira apa sih yang membedakan rumah sehat Kiva itu dengan rumah sehat yang lainnya itu? Oke, yang membedakan rumah sehat Kiva dengan rumah sehat yang lainnya adalah visi misinya. Ya, jadi visi misi rumah sehat Kiva adalah bagaimana kami menciptakan makanan-makanan sehat bagi pasien-pasien, tidak hanya lupus ya. Jadi kita juga ada kanker, diabetes, jantung, hipertensi, bahkan anak-anak berkebutuhan khusus bisa kita bantu untuk sediakan makanan-makanan sehatnya. Selain itu, sebelum customer mau berlangganan catering atau membeli makanan khusus, itu kita ada konsultasinya dulu. Jadi misal nih Dek Sylvia mau catering ya gitu ya. Oke, kita akan ada assessment dahulu gitu ya. Oke Dek gimana kondisinya sekarang, apakah ada alergi khusus ataukah ada pendarahan ataukah ada apa kondisi-kondisinya yang sekarang sedang dialami, maka kami akan buatkan menu khusus sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Itu yang membedakan. Memang dikonsultasikan sekali ya bagaimana dengan kondisi si pasien. Ya, jadi kita juga baru-baru ini ada pasien stroke ya, usianya masih muda banget, 29 tahun. Stroke ya. Jadi gimana nih kita mau order makanan sehat, tapi makanan tersebut kita masukkan lewat selang NGT ya, karena dia udah stroke ya, masih muda. Nah, jadi kita bagaimana kondisinya, apakah ada alergi khusus gitu, terus apakah masih bisa ditelan dengan baik, menelan atau masih sadar atau apa, baru kita buatkan menu-menu khususnya. Seperti itu. Kan kalau sekarang rumah sehat Kiva itu mungkin sudah banyak dikenal ya oleh orang. Amin. Iya. Nah, tantangan Ibu Sela dalam membangun rumah sehat Kiva ini kira-kira apa? Tantangannya ya, yang pasti mengedukasi orang itu tidak mudah, ya kan? Memberitahu, ini ada makanan sehat begini itu orang tuh nggak mudah percaya gitu kan. Jadi kita terus aja lakukan kebaikan itu, kita sharing aja. Kadang-kadang orang belum tentu juga mau beli sama kita, itu juga nggak masalah gitu loh. Kemudian dalam mendedikasikan rumah sehat Kiva ini, kami bukan pedagang, tapi kami adalah pelaku. Jadi misalnya saya bilang, Dek Sylvia, ini makanan sehat loh, kamu harus makan ini, karena ketika kamu makan ini pencernaan kamu lancar, kulit kamu bagus glowing. Terus kamu nanya sama saya, Ibu udah coba? Belum sih. Itu nggak make sense gitu. Jadi itu yang disebut pelaku. Ya, jadi pelaku adalah kita, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Sudah dicoba terlebih dahulu. Iya. 1 tahun saya belajar, baru saya mendeklarasikan rumah sehat Kiva di 27 September 2017. Rumah sehat Kiva dideklarasikan 27 September 2017 sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi kita sharing aja, memberikan kita contohkan, ini ada makanan sehat, gini loh, begini. Nah, kemudian bahan-bahan apapun yang kita produksi di rumah sehat Kiva, jadi misalnya tempe, kita ada tempe organik, ya kan? Kedelainya itu kita pesan dari petani, dari mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, kita tahu di mana lokasinya. Jadi bukan kita pesan di salah satu marketplace misalnya, pesan deh, kayaknya organik deh. Kayaknya organik. Itu udah lihat secara langsung ya. Saya nggak mau yang begitu. Iya. Saya maunya ini organik yang seperti apa. Saya kenal petaninya. Saya mau ketemu Mas begini. Itu saya lakukan sampai detik ini gitu. Jadi Mas saya mau ketemu begini. Terus gimana? Bagaimana cara Mas menanamnya begini. Jadi saya nggak mau yang sekedar katanya. Saya nggak mau seperti itu. Saya nih nanti, Bu, saya ini ada produk organik loh, Bu, organik. Oh ya, gitu kan. Kenapa? Karena semua customer kami ini adalah customer yang, mohon maaf ya, limit sisa hidupnya tuh kayaknya udah gimana gitu ya. Jadi saya nggak mau main-main gitu. Ini kayaknya berdosa sekali saya kalau saya ibaratnya tuh kayaknya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Pokoknya organik tapi saya nggak ini. Nah, itu tantangannya. Nggak mudah untuk menjaga kekonsistenan itu gitu. Gak mudah gitu. Jangan, terus kita harus selalu update ilmu gitu, belajar terus jangan sampai
kita kayak mudah percaya gitu, nggak bisa. Karena sekarang ini industri yang seperti ini banyak sekarang ya, dan mudah tergoda gitu. Iya. Makanya yang saya katakan tadi, banyak kan yang bilang rumah sehat. Jadi mungkin itulah yang salah satu yang membedakan rumah sehat Kiva dengan rumah sehat lainnya itu. Iya, seperti itu. Jadi kita total sekali ya. Jadi bahkan pemilihan alat-alat masak itu kita yang berstandar medis. Kita impor dari Amerika. Wow. Iya. Jadi sedemikian saya ikhtiarnya ya, bagaimana saya ingin sehat, saya ingin lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi ketika sahabat saya dari Jakarta itu memberitahu info tahun 2016 ya kalau nggak salah, oh Mbak ini ada alat-alat masak yang sehat gitu ya, begini. Saya datang ke Jakarta, kalau nggak salah itu saya PP ya, pergi pagi terus pulangnya malam gitu. Oke, saya mau tahu ini alat masaknya seperti apa, mengapa dia dikatakan sehat, oh begini. Saya nggak mau kalau cuma sekedar oh ini sehat nggak. Jadi saya tanya sama dokter, saya tanya ahli gizi. Jadi saya benar-benar datangi ke sana dan saya pakai. Oke, saya mau coba gini. Oh ternyata jadi gini, saya punya salah satu customer, beliau sakit ginjal ya, gagal ginjal kronis. Ya, masih muda loh, 38 tahun, muda ya? Iya. 38 masih muda kan? Masih lah. Jadi beliau itu ginjalnya udah bocor, udah cuci darah terus gitu ya. Jadi beliau pesan catering yang nggak bisa pakai apapun gitu, nggak bisa pakai garam, nggak bisa pakai apa. Dengan alat masak kami ini, rasa masakan tuh tetap ada. Oh, bisa seperti jadi itu kita ya? nggak perlu pakai garam, nggak perlu tambahkan bahan-bahan yang lain kayak penyedap atau apa. Karena kondisinya orang-orang sakit ginjal kan sudah seperti itu ya, nggak bisa menyaring lagi dengan bumbu-bumbu yang seperti itu. Nah, kelebihan alat masak ini adalah dia bisa tetap, jadi kalau ada wortel dia rasanya manis gitu, dia ada apa dia tetap sawi atau apa itu dia rasanya tetap ada. Itu kelebihan seperti itu. Baik, Bu Sela, kita kembali lagi dengan pembahasan tentang lupus tadi ya. Kira-kira tantangan Ibu Sela dalam menghadapi lupus paling terbesar itu apa? Ya, tantangan ya. Kalau saya bilang saya tuh dapat anugerah, Mbak. Dapat anugerahnya apa? Anak saya yang bungsu itu didiagnosa sakit juga. Dan dia ketika umur sekarang dia 10 tahun ya. Ketika umur 3 tahun dia kritis. Jadi kita cari darah, kalau nggak salah waktu itu 20 kantong, bukan darah, trombosit. Kita cari trombosit, begitu susahnya kalau trombosit itu kan kalau kita mau bayar itu jutaan lah kalau kita mau bayar orang untuk dapat trombosit. Itu tantangan terbesar. Jadi sejak dari itu saya sudah berjanji saya akan mendedikasikan diri saya sampai akhir nanti itu kepada siapapun teman-teman yang mungkin didiagnosa sakit lupus. Jadi saya setiap hari itu edukasi. Edukasi kalau sekarang lebih banyak online ya. Kadang saya Zoom meeting, kadang saya Google Meet. Pokoknya informasi apapun yang berkaitan dengan lupus itu saya akan sharing. Terlepas dari perbedaan pendapat. Jadi, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang bilang saya harus minum obat seumur hidup. Kan macam-macam tuh ya perbedaan pendapat. Yang penting kita sharing aja gitu. Jadi ilmu-ilmu terbaru apapun tentang makanan sehat, bagaimana mengolah makanan-makanan itu biar bisa biar bisa bermanfaat bagi seorang pasien lupus atau apa, itu kan akan saya sharing gitu. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat Kiva yang sharing dengan rumah sehat Kiva itu ada yang dari Bogor, dari Depok, dari Banjarmasin, dari Makassar gitu. Bukan cuma warga Palembang. Bukan, justru malah Palembang itu jarang. Sedikit ya. Sedikit gitu lah ya. Ternyata jauh lebih dikenal di luar. Iya, kita lebih dikenal di Jabodetabek. Palembang itu mungkin belum ya, sedikit ya masih. Mungkin penyintas lupusnya sedikit mungkin. Mungkin ya. Iya. Awareness-nya masih kurang sih Palembang. Mungkin itu. Ada pesan yang ingin Ibu Sela sampaikan kepada penderita lupus. Penderita lupus ya? Iya. Berarti udah kena dia ya? Iya. Kalau penderita lupus bukan keluarga atau apa. Pesannya adalah teman-teman, sakit lupus tuh anugerah loh. Bahwa ketika kita dapat anugerah sama kayak kita dapat reward ya, kayak ya mungkin apapun reward yang sangat berharga dalam hidup kita, maka kita harus syukuri dulu gitu loh. Dan banyak sekali
hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita sakit lupus gitu. Ya, sayangi dirimu, kamu itu berharga sekali. Jadi jangan pernah kamu putus asa apapun bulian, apapun yang terjadi, apapun yang orang pikir tentang kamu, bahwa kamu itu berharga sekali. Tetap maju, tetap semangat, gali ilmu, berkarya, apapun yang bisa kamu lakukan, berprestasi semampu kamu gitu loh. Jadi jangan pernah putus asa di situ. Pokoknya kamu harus tetap semangat. Ya. Baik, sahabat Detik Sumsel, mungkin itu saja yang dapat kami bagikan dalam segmen kali ini. Saya Silviana Diratasya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.